Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu pendidikan agama Islam pada materi taharah ya. Baik, siapa ketua kelasnya? Ya, kita mulai pelajaran dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Dimulai. Lebih afdalnya pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca satu surah pendek. Surah apa yang kita bisa bacakan? Ya, wal asri saja ya. Ya, baik, kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bacaan dimulai. Ya, jadi dengan membaca surah dalam mengawali pelajaran kita, semoga dapat membuka hati kita untuk menerima pelajaran, kemudian kita mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama Ahmad Ihsan Mulia hadir. Akram Saputra, Muhammad Ali Fajriansyah, Waliul Muhaimin, Nur Asisa, Nurfani Susanti, Sabrina, Sri Wahyuni, Suhirman. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya baik, masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Jadi materi kita pada pertemuan yang lalu itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala ada tuntutan untuk beribadah. Nah, maka sebelum kita beribadah, kita diwajibkan untuk bersuci atau disebut dengan taharah. Nah ini taharah. Apa yang dimaksud dengan taharah? Bersuci. Jadi taharah itu artinya bersuci.
Apa contoh-contoh taharah? Berwudu, mandi wajib, tayamum. Nah, jadi urutannya adalah berwudu, tayamum, mandi wajib. Jadi misalnya tayamum, kapan kita harus bertayamum? Ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan kita terkena air. Ya, oleh sebab itu, maka tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini bisa dibaca. Yang pertama, Peserta didik dapat memahami pengertian taharah. yang kedua, Peserta didik dapat menemukan contoh najis muhafal dalam kehidupan sehari-hari dan membersihkannya. ketiga, Peserta didik dapat menemukan contoh najis mutawassitah. empat, Peserta didik dapat menemukan contoh najis muhafal dalam kehidupan sehari-hari dan membersihkannya. ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ya. Ya baik, berikutnya kita akan membuat diskusi kelompok. Jadi kita akan membuat sampai 3-4 kelompok dan kalian akan mendiskusikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi kelompok 1 dia akan berdiskusi dengan teman-temannya, menemukan pengertian taharah, kemudian contoh najis mukaffafah. Kelompok 2 diskusikan dengan temannya pengertian taharah, contoh najis mutawassitah. Kelompok ketiga dia akan berdiskusi dengan temannya tentang pengertian taharah dan contoh najis mughaladzah. Perhatikan, sesinya adalah diskusi kelompok. Kelompok pertama dia akan berdiskusi dengan temannya. Mencari pengertian taharah. Yang kedua, contoh najis mukaffafah. Ya. Kemudian kelompok kedua di sebelah kanan saya, dia akan berdiskusi tentang hukum taharah. Yang kedua tentang najis mutawassitah, contoh-contoh najis mutawassitah. Kemudian untuk kelompok ketiga di sebelah kiri saya, dia akan berdiskusi dengan teman-temannya tentang alat-alat taharah. Yang kedua dapat menemukan contoh najis mughaladzah. Ya. Jadi naikkan bukunya, buku catatan dan paketnya. Silakan berdiskusi 15 menit.
diskusi dari kelompok pertama. Hal yang berkaitan dengan dua hewan tersebut seperti kotoran, kulit, air liur, dan lain-lain masuk dan najis muhalladah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor dan najis. Sebutkan macam najis beserta dengan contohnya. Ditujukan kepada kelompok siapa? 3. Kelompok 3. Ya, jadi silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan macam najis dan contohnya. Najis mukafafah adalah najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum apapun kecuali air susu ibu. Najis mutawassita adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, Jadi kesimpulan dari diskusi kita yang telah kita laksanakan, jadi tahara itu menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, tahara adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, tahara dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi kita tidak bisa sholat tanpa bersuci. Makanya bersuci dulu baru bisa sholat. Jadi taharah dibagi menjadi 2. Taharah dari najis dan taharah dari hadas. Yang telah kita diskusikan, taharah itu dari najis, di mana najis terbagi menjadi 3. Najis mutawassita, yang kedua najis muhaffafah, dan najis dada. Pengertian najis. Najis jadi najis itu ya. Jadi hikmah taharah nomor 3 dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4, Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, bagaimana? Masih tetap semangat? Ada lagi? Luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, saya minta saran dari teman kalian yang bisa menyampaikan ya refleksi hasil daripada pelajaran yang kita dapatkan tentang taharah. Oke, siapa yang bisa? Dari kegiatan pembelajaran ini, saya dapat mengetahui pengertian tahara dan macam-macam najis dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena waktu yang membatasi kita, akhirnya kita harus mengakhiri kegiatan pembelajaran kita tentang taharah. Saya minta adik-adik sekalian belajar lebih giat lagi, karena pertemuan berikutnya kita akan
belajar tentang cara bersuci, ya. Cara bersuci, kita harus mengenal macam-macam air dan cara bersuci dari tiap-tiap najis dan hadas yang membuat kita tidak suci. Oke, jadi tetap giat belajar dan marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Kemudian kita membaca doa kifaratul majelis demi berkahnya ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta